selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Masih pembahasan teks deskripsi ya. Masih ingat ya teks deskripsi karena baru kita pelajari. Nah, anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi ya, struktur atau susunan dari teks deskripsi tersebut. Nah, apa saja susunannya? Nah, yang pertama adalah identifikasi atau deskripsi umum atau bisa disebut juga gambaran umum ya. Nah, yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, Pak Guru jelaskan anak-anak, ini struktur teks deskripsi ya. Kalau kita membaca sebuah bacaan yang berupa teks bacaan deskripsi, itu pasti ada tiga ini. Ada bagian umum, ada deskripsi bagian, ini yang menjelaskan suatu objek, dan ada kesimpulan. Di sini pesan atau kata-kata penutup ya. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sebelum bahas satu persatu, anak-anak siapkan pulpen, pensil sambil mencatat ya, biar tidak lupa dan menambah wawasan kalian. Baik, yang pertama adalah strukturnya ada identifikasi atau gambaran umum ya. Struktur yang pertama ini berada di paragraf awal dalam teks deskripsi ya. Identifikasi ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan sebagainya ya. Jadi di bagian awal paragraf ini berupa gambaran umum, kira-kira yang dideskripsikan seperti ini. Bisa lain juga bisa ya, tergantung bacaannya. Nah, ini Pak Guru ambil dari bacaan Rumah Tongkonan dari buku siswa. Nah, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Nah, ini di bagian gambaran umum itu yang dideskripsikan adalah nama objek, lokasi, gambaran umum objek ya. Nah, berikutnya struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Jenis-jenis deskripsi bagian berdasarkan ruang, berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan berupa pemfokusan. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang. Nah, bagian ini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis itu mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Nah, perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang, dan ciri-cirinya. Berikutnya adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Itu berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya pantai, bisa digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, bisa ombak, bisa pasirnya, dan pemandangan tumbuhan dan juga hewan pantai. Nah, sekarang deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung. Nah, berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak atau inti, kemudian penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal suatu pementasan, kemudian puncak adegan,
mulai meluruh dan penutup. Nah, berikutnya deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, ini difokuskan dalam suatu ruang baca di perpustakaan. Ini namanya deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, kemudian deskripsi bagian ini kita ambil lagi dari rumah tongkonan tadi, ya. Kita ambil bagian deskripsi bagiannya. Misalnya, rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Nah, bagian ini, deskripsi bagian ini yaitu mendeskripsikan tentang memerinci bahan kayu, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah. Lalu struktur yang terakhir yaitu simpulan atau kesan. Nah, bagian ini berisi pendapat atau pandangan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Misalnya di bagian terakhir rumah tongkonan itu kalimatnya berbunyi demikian: sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, kalimat ini berupa simpulan atau kesan umum dan sekaligus menutup bacaan atau teks deskripsi tersebut. Nah, anak-anak, demikianlah yang kita bahas hari ini tentang struktur teks deskripsi. Nah, kalian pelajari, kalian ulang lagi video pembelajaran ini jika kalian tidak jelas. Nah, akan kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Terima kasih. Kalian tetap semangat belajar, ya. Selamat siang.